Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Makassar Shanghai Akika Yes. Beef teriyaki say. Sampai ke Jugria, Indah. Oh iya, Katanya sama Endul, Rinda. sama Rinda jauh Katanya ya. Endul di Sindang ya say. Yes. Ih tumbenan loh kita bro Makassarnya sama Rinda. Yes. Ini kita coba ya. Oke boleh lebo Eke Jugria dong. Lolita. Sausnya endol banget ya. Rendang, rendang, Ini ganggu akan baling-baling Hmm. saya. Basic back belakang 1 and 2 3 and 4 yes 1 and 2 3 and 4 good 1 and Hai, kita ketemu lagi di Elman Gaul. Aku Debbie Sartian. Akika Emansipasi dan Ayu Dia Pasha. Terima kasih loh udah diundang di Delman, ketemu sama dua orang yang seru banget. Serundeng ya? Sama segaul. Gak apa-apa. Tinta apose say. Aku jadi translatornya. Jadi seneng banget deh Ayu menyediakan waktu untuk kita say untuk Iya, kita. Padahal iya, bisa Deb. lagi Shibuya Suntingan, lagi Suntingan, sibuk syuting. Shibuya Suntingan ini apa sinetron? Sinetron, Sinetron. Touch with Cinta. Oh, oh, Iya. yang mau di SCTV. Iya betul, Iya. betul sekali. Lagi jalinan kasih, lagi jalan ya. Oke. Oke, kita ngobrol sama Ayu ya. Yes. Ayu ini dulunya model. Temaram bareng- Ye ya? Temaram Eke, Iya, bareng benar, sama benar. Eke di apa namanya di dunia model dulu, ya kan? Iya. Tapi kita sekarang mau nanya dari Ye kelinci dulu, say. Dari kecil. Dari Ye kecil. Aduh. Iya kan? Zaman Oke. kecilnya di mana lahir besar di Jakarta? Aku lahir di Makassar karena orang tua ayahku adalah TNI Angkatan Laut. Jadi kalau TNI itu kita udah biasa Dikirim-kirim pindah-pindah tempat dari Surabaya ke Makassar ke Papua. Nah aku kebagian sebagai anak yang lahir di Makassar karena ada kakakku lahir di Surabaya gitu. Jadi berpindah-pindah. Beda-beda. Iya. Berapa saudara? 5 bersaudara, 4 cowok, aku cewek sendirian. Lahirnya beda-beda tempat juga nggak? Iya beda-beda tempat, Semua Surabaya, Makassar, Jakarta gitu. Oh. Ada yang di Jogja. Berarti di KTP-nya beragam. Beragam. Bineka Tunggal Ika, say. Bener Iya. banget, keluarga aku Bineka Tunggal Ika karena ayahku orang Bali, ibuku orang Jogja, aku lahir di Makassar, 4 tahun tinggal di Makassar, besar di Jakarta. Oh. Indonesia banget ya. Indonesia Jadi banget. Sis Ayu nih pingin dibilangnya orang apa? Orang Indonesia. Makassar. Oh, orang Indonesia. Aku sama teman-teman Makassar tuh sempet gini, ayo dong ikut geng Makassar. Jadi aku sempet tuh ikut geng anak-anak Makassar. Lo nggak bisa lupain karena di KTP lo tertulisnya adalah Makassar. Lahir di Makassar. Bye-bye Ji. Bye-bye Ji, bener. Iya Mi. Iya Mi. Jadi besar di Makassar 4 tahun, terus aku pindah ke Jakarta. Ayahku masih berkeliling tapi kita stay di Jakarta supaya sekolahnya bisa nggak pindah-pindah ya biar ribet kalau pindah-pindah. Jadi sampai SMA sampai kuliah aku di Jakarta. Oh, Nah, akhirnya. Oh. Nah lucunya aku tuh dari kecil dulu nggak kepikir tuh aku mau terjun di dunia entertainment, sama sekali nggak ada pikiran. Jadi pikiranku tuh kecil tuh pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Secara cara bertuturnya Ayu tuh memang ya. Sangat Ayu seperti Sangat namanya ya. Ayu seperti Aku mau kayak namanya. gitu Asis. Jadi bagaimana? Aduh, nggak Elman banget. Jadi aku pengen jadi guru, terus
Nah di garasi rumahku, aku tinggal di kompleks TNI Angkatan Laut di Jalan Pramuka waktu itu ya, Jakarta Timur. Di garasi rumahku tuh aku suka bikin tuh main jadi guru-guruan, sekolah-sekolahan. Terus udah gitu bikin boneka-boneka, terus bikin cerita aku yang mainin bonekanya. Terus teman-teman suruh pada nonton gitu. Terus kalau 17 Agustusan aku nge-MC. Oh gitu. Aku nge-MC terus kadang-kadang. Umur berapa tuh kamu? Umur berapa SD? ya? Ntar dulu. Kayaknya SMP deh. Oh, SMP. Nah, ibuku yang bikinin skripnya, Bi. Oh. Aku nggak nyangka yang kemudian ini jadi cikal bakal aku jadi penyiar. Jadi gitu apa yang aku lakuin dari kecil tuh kejadian semua. Jadi ya ibu bikinin selamat malam. Iya, pada bener. hadirin, Karena misalnya ibuku gitu. dulu penulis. Ibuku tuh guru bahasa Inggris dan penulis. Oh. Jadi waktu aku diminta jadi MC, aku bilang, Bu, aku diminta jadi MC. Terus ibuku ambil. Lah, gimana aku aja MC nggak ngerti? Udah tenang, nanti ibu yang bikinin skripnya. Aku tinggal baca. Bu. SMP Jadi itu kayak tuh. cue card gitu ya? Iya, kayak cue card. SMP itu. Di acara-acara sekolah. Di acara-acara Karang Taruna kompleks. Oh. Gitu. Nah, kalau di sekolah nggak tahu kenapa guruku tuh selalu minta aku ikut lomba deklamasi. Tahu Apa nggak? tuh Tuh kan Aku nggak taunya tahu. reklamasi. Coba, Bi, jelasin deklamasi. Deklamasi itu baca kayak pidato gitu kan Iya, ya. kayak baca puisi. Kayak baca puisi. Oke. Hairil Anwar. Iya. Kan, Kerawang Bekasi. Iya, Nah, itu iya, tuh. iya. Aku ikut lomba-lomba itu antar SD, antar SMP. Ternyata Sementara suaranya dia Bulet banget ya. Materi suaranya bulet banget kan. mungkin itu kali ya. Iya, Jadi iya. guru minta aku untuk itu. Jadi ternyata yang aku kerjain semua tuh seputar dunia pendidikan, entertainment, terus sama ibuku aku harus belajar nari. Sebagai orang Bali harus bisa nari Bali. Yes. Jadi aku belajar Belajar. masuk sanggar tari Bali, terus masuk sanggar juga belajar tari Betawi. Nah, itu mulai manggung-manggung tuh, Bi, dari manggung-manggung nari. Mulai SMP tuh, SMP, SMA iya, gitu. SMP SMA mulai kenal dunia panggung tuh Iya, dari iya, situ. iya. Juga dengan deklamasi itu. Nah, jadi itulah masa kecil aku. Oke. Gitu. Masih ada yang inget nggak sih puisinya dengan suara yang bulat gitu, sis? Aku Pecahkan sih- saja aku- gelas. Aduh, dulu aku paling sering bacain puisinya Hairil Anwar, tapi sekarang udah nggak ada yang nyangkut nih. Dulu harus inget kan semuanya atau baca? Boleh baca nggak sih? Boleh. Oh, oke. Kalau deklamasi kayaknya harus inget deh. Harus hafal. Kalau baca puisi bener baca. Deklamasi itu maksudnya apa sih? Deklamasi itu cuma puisi doang? Jadi kita baca, kita Ngafal, Iya, bener, ngafalin Debbie. satu puisi, Iya. misalnya gini. Puisinya judulnya misalnya Antara Kerawang dan Bekasi. kayak gitu. Gue juga Antara punya. Anyer dan Jakarta. Gue juga punya. Gue judulnya Api. Apa tuh? Api, huf. Oke. Segitu aja gambarnya. Ya kan? Api. Aduh. Lilin harusnya. Lini kecil dong. Iya. Kayak gitu. Jadi baca puisi tapi dengan hafal. Jadi lo nggak boleh baca. Iya, boleh baca. Reklamasi. Kalau sekarang kan ada prompter, say. Nah, Jadi kan boleh benar. ngelirik-lirik dikit. Iya, dia makin canggih Makin ya canggih. sekarang ya. terus gitu tuh. Nah, gitu jadi SMP. SMP. Nah, terus aku kan karena ibuku tuh pokoknya bekalin aku dengan segala macam skill. Dari kecil masuk sanggar senam, sanggar tari. Terus kemudian ibuku bilang, kamu nih tomboy, kata ibu. Karena kakak-kakakku kan semua Semua laki-laki. laki-laki. Mereka belajar karate, aku ikut belajar karate gitu. Terus rajin ikut pramuka, baris berbaris, pokoknya banyak gitu Paskibra ya kegiatannya dulu ya. sekarang. Iya. Nah, terus akhirnya ibuku bilang, biar kamu perempuan, kamu harus belajar modeling. Coba deh, masa ibuku kepikiran, Bi, aku suruh masuk sekolah modeling, kamu cari tuh sekolah modeling sekarang. Aku mulai cari-cari. Tapi tuh, Bi. itu aku setuju karena aku juga termasuk waktu remaja tuh tomboy. Aku gayanya tomboy. Gitu ya, Jadi Bi? sama mamaku dimasukin modeling juga supaya gue lebih perempuan katanya gitu. Aku tomboy nggak disuruh ke model tuh. Salah loh. Salah loh
salah loh. Iya. Salah jalur. Jadi karena Nggak tomboy bisa. jadi disuruh masuk ke Model Iya, Model modeling cari. aku cari, terus aku lihat tuh ada ini, sampai akhirnya ketemu Puspita Studio Marta. One. Oh, Studio One Iya, kamu. ada Kalau aku Puspita Marta dulu sama Mbak Eni Sukamto kan. Iya. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Jakarta. Ada, memang aku juga lihat ada Puspita Marta, ada Studio One Modeling School gitu ya. Terus nggak tahu kenapa aku coba deh yang Studio One Modeling School ini gitu kan. Nah, terus ketika masuk Studio One ketemu Mbak Cami, Ibu Syamsidar Isa, betul. Panggilannya Mbak Cami. Mbak Cami yang ngajar tuh inget nggak dulu ada Nani Sakri, Ya. ada Roni Almarhum. Hidayat, Ya. almarhumah, ya ada Mbak Faye, itu beberapa pengajar yang ada di situ. Nah, Kalau aku di Puspita Marta waktu itu pengajarnya Ibu Min Uno, Ibu Dewi Motik Pramono, gitu. Waduh, dedengkot Dedengkot semua. semua. Mbak Eni Senior juga ya, ngajar. Mbak Eni waktu itu di Puspita Marta enggak deh? Enggak Mbak Eni ngajar di Studio One kayaknya ya. Eni Sukamto. Enggak juga. Ya? Aku Oh. pikir tadinya di Puspita Marta. Nah, Ah. udah belajar itu, aku ingat banget tuh waktu ujian itu di Danar Hadi. Danar Hadi Melawai Bi. Ada ya. ujiannya. Ada ujiannya. Lihat bukan les-les gitu, nggak ada ujiannya. Ada ujian. Aku nggak kepikir untuk jadi peragawati sama sekali. Tapi ilmunya, belajar make up, belajar nyepol rambut, kita harus hairdo. bisa nyepol sendiri ya. Iya. Terus belajar berpakaian yang pantas, Etiket. Disiplin table juga ya. manners gitu kan. Pakai hak tinggi, bayangin. Jalan. Tomboy pakai hak tinggi, Iya. belajar jalan yang benar gitu kan. Nah, ternyata kepake banget ya ilmu itu ya, Bi. Itu semua Nah, kepake. kepake banget. Nah, terus akhirnya waktu ujian, aku ingat banget tuh waktu ujian ada Cosilatu, ada kalau nggak salah Samuel Watimena ada nggak ya waktu itu, kalau nggak salah Robi Tumewu, pokoknya semua desainer kondang waktu itu jadi ininya. Dilala Bi, aku tuh dapet 3 besar terbaik waktu itu. Ya, ada 1, 2, aku ketiga kalau nggak salah. Terus Mbak Cami tuh langsung gini, yuk kamu besok show ya. Hah? Show? Iya, kamu dapat bayaran. Iya. Bayangin anak masih kuliah Iya. gitu ya, terus dapat Oh, itu kamu udah bayaran. kuliah tuh? Aku udah Atau kuliah. Mas SMA? Aku udah kuliah Oh, udah semester 3 atau 4 udah Oh, kuliah di oke, Trisakti oke. waktu itu ya. Ambil apa, Ambil Say? Fakultas Hukum. Oh. Nah, terus berarti SH dong? SH. Astaga. Jadi dulu tuh cita-citanya entah pengen jadi politician, pengen jadi diplomat gitu-gitu kan. Jadi ya ambilnya akhirnya hukum. Aku belajar hukum internasional waktu itu, ambil jurusannya. Nah, terus akhirnya ketika itu kan diminta suruh jalan. Oh ya, terus sama siapa aja? Bayangin, ada namanya Sarita, Iya. ada namanya Oki Asokawati. Iya. Ya ampun, aku jalan sama yang udah senior, aku masih anak bawang kan. Tapi ya udah harus pede kan, Harus Bi. pede, ya. Walaupun nggak pede, harus dipede-pedein gitu. Terus akhirnya aku inget banget pertama kali aku show itu untuk tamu-tamu dari negara Filipina untuk ibu negara di Caping Gunung Taman Mini Indonesia Indah. Itu Caping Gunung tempat kenangan banget buat aku. Dan sekarang aku baru-baru ini datang ke Taman Mini, Caping Gunung tuh udah berubah jadi tambah keren sekarang. Nah, terus jalan gitu ya, akhirnya itu nggak berhenti. Dari situ terus tawaran datang lagi, terus lagi, sampai datang. lupa kuliah malah. Terus akhirnya masuk ke model iklan. Iklan Itu tuh tahun yang- berapa sih, Sis? Itu iklan aku ingat banget. Pertama kali TV swasta berdiri. Berarti Jadi 90. 90-an 91. RCTI. Waktu itu pertama kali. Iya. Aku masih 2 tahun. Itu kan butuh iklan kan. Iya. Nah, iklanku yang pertama adalah Pepsodent. Giginya Pepsodent. Pepsodent. Tadi Sis Ayu juga ngomongnya Pepsodent. Itu enak banget ya didengar. Coba lagi Sis. Pepsodent. Udah terus-terusan. Terus-terusan, ntar bayar dong ke Bayar. Delman. Bayar. Nggak jadi, kalau nanti di skip. Terus Terus? itu iklan pertama. Nah, ikut audisi tuh, Oh, ikut. audisi, Dipanggil, audisi ikut panggil. audisi. Nah, akhirnya kepilih. Take-nya sampai berapa kali, Bi? Gara-gara. ulang lagi. Iya. Baru pertama kali Iya. kan di depan kamera. Ulang lagi gitu. Nah, dia abis mulai tuh tawaran iklan berdatangan lagi. Abis itu Garuda Indonesia. Kita Kayaknya take-nya jadi pramugari. take-nya di Australia. Wow. Ya kan? Nah, itu kita pertama kali kerja di Sydney waktu itu.
Nah, jadi terus dapat banyak tawaran sehingga mulai banyak pengalaman tuh sebagai model iklan. Nah, terus tertarik lah, mulai lihat tuh bahwa RCTI membutuhkan seorang anchor untuk berita. Aku inget banget dulu divisinya dipimpin oleh Mas Kris Kelana. Nah, jadi aku masukin penawaran dulu ada Ida Parwati yang awal-awalnya RCTI. Nah, aku masukin lamaran, terus udah gitu akhirnya keterima, tapi jam kerjanya kan jam kerja kantoran. Sementara Eike, ngikutin bahasa gaul itu biasa kerja yang part time. Bener nggak Bi? Kita kan biasa kerja part time itu freelance ya. Jadi kita nunggu aja ada panggilan ini, panggilan itu, nggak yang harus standby. Nah itu tuh yang aku susah tuh beradaptasi dengan kerja yang seperti itu karena saat itu juga sudah menikah. Nah, jadi tapi udah lulus waktu itu. Udah lulus. Tunggu, berarti ya dari mulai terjun di waktu di model itu semasa kuliah. Itu semasa kuliah. Sambil model sampai menikah. Iklan sampai menikah. Iya. Oh, gitu. Ya, sampai menikah. Nah, menikah tuh gimana nyelesain kuliahnya? Dengan kesibukan dia yang seperti itu. Agak-agak lama, agak-agak pakai mundur dulu. Apa lama banget? Apa gimana? Aku kalah setengah tahun dari teman-teman. Jadi teman-teman udah selesai gitu ya. Aku baru setengah tahun kemudian kan biasanya di antara Juni Juli wisuda aku diikut yang di Desember. Gitu. Jadi kalau nggak salah masuk tahun 82 selesainya tuh 88 lah. Kalau nggak salah. Masih belum lama juga ya kan, belum lama. Paling tantangan bikin skripsinya kan. Skripsi kan itu pasti molornya di skripsi ya. Bener, molornya. Sementara kan kita waktu zaman model pasti keluar negerinya banyak kan. Bener. Jadi tinggal kuliah gitu. Iya, tinggal kuliah ke Malaysia, kemana gitu kan. Udah gitu kan, zaman kita inget gak Bi? Kita kan bisa sehari 3 kali show. Kalau sekarang nggak bisa. Pagi, sore, malam kita di mana? Kadang 4 di diskotik. Musro. Tuh. Anak-anak gaul ya dulu ya. Dulu tuh sumpah ya Jakarta itu nggak semacet sekarang. Bener. Jadi kalau kita sehari itu ada 3 show di hotel yang berbeda-beda atau di tempat yang berbeda-beda itu ke Uber say. Benar. Tapi kalau sekarang mungkin sekarang nggak satu mungkin. doang kali ya. Satu deh paling banyak cuma 2 itu pun kalau jaraknya panjang ya. Acara pagi atau siang sama acara malam. Betul. Ya dong. Belum kita di sela-sela latihan. Dulu kita tuh kalau Pragawati sama nih Tante Debbie paling jago nih dia nih blocking segala macam. Jadi kita tuh kalau show nggak cuma sekedar jalan jazz juice kayak sekarang. Kita bikin gerakan ya. Ada koreo, gerak-gerak, nari-nari. Kalau yang nggak bisa blocking out. Jadi itu dulu belajar nari yang ibu nyuruh itu bermanfaat banget untuk dunia modeling. Eka dulu paling jago kalau hitungan say. Karena Eka sama hafalan. Iya, sama hafalan. Karena Eka feelingnya sama lagu. Iya. Jadi kalau yang lain kan 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kalau Eka hitungan lagu nih. Hitungannya lepas, lagunya lagunya pasti sini gitu. Desa selalu sama Nana Krit. Terus satu lagi siapa ya? Eka, betul. Atau Henidar. Iya, itu selalu di depan tuh. Nih, jadi patokan. Jadi kita bisa nyontek dikit. Aduh, seru banget. Jadi di sela-sela, jadi misalnya kita show tuh pagi, siang, sore. Di selanya ada latihan. Bisa. Ke Uber, say. Kalau sekarang latihannya mungkin seminggu sebelumnya kali ya, Snai. Udah nggak mungkin. Dia nggak pernah latihan GR. Kalau nanti siang show, paginya GR. Ya kan sekarang begitu. Kalau kita dulu bisa 2 minggu, seminggu latihan. Apalagi kalau udah Denny Malik jadi koreografer, Mas Guru jadi koreografer. Waduh, kita udah kencang semua mukanya ya. Kencang. Benar-benar ada 8 sequence. Iya. 88-nya koreo. 88-nya beda stylenya. Jadi kita ganti baju, ganti sepatu, ngafalin koreo. Ya, seru ya, seru banget kalau diingetin. Aduh. Pokoknya kita tuh sambil ganti baju kalau gue sambil ngafalin musiknya. Begitu musik kita mulai kita belum kelar, gue udah. Iya. Terus
ada serunya kalau gue bikin contekan gue tempel di tembok. Jadi gue gambar nanti dari sini ke sini. Jadi gue sambil ganti baju sambil ngafalin contekan. Dulu tuh gitu loh ya, tapi kita mampu loh dulu. Ya, sekarang jangan deh ya. Bener. Nah itu tuh aku udah mulai nabung tuh Aku nabungnya apa? Beli emas. Jadi ibuku ngajarin beli cincin, beli gelang. Ada orang nawarin emas, cicilan, aku cicil. Ya sampai sekarang aku jadi punya koleksi perhiasan. Oke. Dan itu Terus juga sampai buat akhirnya menikah tuh. Sampai menikah, betul. Setelah menikah terus Setelah menikah, anak-anak berapa nih sekarang? Dua. Anak dua, yang gede udah menikah, sekarang usianya udah 32 tahun, yang kecil 25 tahun, yang kedua. Nah, waktu menikah itu TV-TV swasta mulai marak tuh, mulai marak. Terus tadi kan balik lagi daftar di RCTI, akhirnya aku nggak ambil, akhirnya aku di RCTI itu kerja part time. Aku inget banget bosku adalah Mbak Sasa Yusar Yahya. Nah, yang ngajakin aku untuk masuk ke situ Mediana Hutomo. Iya. Mediana udah lebih dulu tuh, ya. Nah, terus akhirnya aku masuk di situ. Hai Me. Benar. Thank you ya Me. Nah, Mediana ajakin terus. Kemudian aku mulai kerja part timer as a producer. Dan juga produser untuk cari-cari news di sana di RCTI sekaligus membacakan beritanya langsung. Jadi news anchor juga. Iya, jadi news anchor juga, tetapi newsnya itu dimainkan atau ditayangkan di Sempati Air. Untuk aku sempat lihat kan? Iya, betul. Jadi yang perjalanan jauh ke Australia dan sebagainya itu ada tayangan khusus. Info yang ringan-ringan. Ya? Enggak. Sempati Air aja jangan-jangan nggak naik. Sempati Air tahun berapa tuh? Ketaunya Pelita Air, Merpati Air. Iya. Jadi itu air condition. AC dong. Terus abis itu SCTV berdiri, tapi SCTV hanya untuk Jawa Timur. Jadi aku jadi apa ya namanya, pembaca untuk continuity program. Abis ini acaranya ini, abis ini acaranya ini. Ada tuh dulu begitu tuh. Jadi kerjanya di studio RCTI, tapi materinya dikirim ke Jawa Timur. SCTV belum nasional seperti sekarang. Jadi itu ada nama pekerjaannya ya Sis ya, yang kayak pembaca continuity show. Iya. Jadi abis program, ini, iya. Di Thailand masih ada loh Sis. Masih kayak gitu. Jadi kayak Rai kan topai ini mau selama berapa jam TV ayu sifat pikan kayak gitu. Dia belajar Thailand. Dia les online Thailand, jangan sedih. Desa ini sekarang tergila-gila banget. Embur. Gak cuma bahasa gaul ya, bahasa Thailand juga. Emang itu suka belajar bahasa. Apa tadi? Padahal lu ngawur kan? Enggak bener. Gimana kita ngerti? Apaan artinya? Raikan topai ini acara setelah ini gitu, maksudnya adalah acara. Coba yang ngerti Thailand dia ngawur apa bohong-bohong. Raikan topai ini mau sambra pucong TV ayu sifat pikan pai. Apa juga kita gak ngerti. Gitu. Iya. Itu berapa lama tuh yuk kamu di lumayan dunia loh, televisi? Lumayan loh, karena setelah dari SCTV, Indosiar kan berdiri. Indosiar berdiri, mereka waktu itu lucu tuh, cari aktris eksklusif. Ada tuh istilahnya, eksklusif tuh artinya dikelola oleh Indosiar. Kita harus siap, disuruh jadi pembawa acara, disuruh nyanyi, disuruh jadi pemain sinetron, main sinetron. Jadi harus serba bisa. Itu diajak sama Indosiar? Diajak sama Indosiar dan di audisi, aku waktu itu lulus. Kayaknya barengan aku waktu itu siapa aja ya? Kayaknya Alvin Adam masuk. Terus Alvin Adam masuk, sepertinya ada Sari Kuswoyo, kayaknya Sari juga. Satu lagi aku lupa. Pokoknya kita berempat. Sampai kemudian aku punya program TV barengan Sari Mila, almarhum Ricky Johannes, dan Alvin Adam. Talk show namanya Jelita, Jendela Informasi Wanita. Jadi kayak magazine, ada masak, ada ini magazine, tapi ditayangkan visual. Betul. Itu lama juga tuh, di kontrak eksklusif 4 tahun. Kerja nggak kerja, bayar.
Enak ya dulu, tapi enjoy. sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak gitu. ada Udah sistem nggak ada, itu. ya. Nah, Oke. itu waktu itu ngikutin sistem Hong Kong setahu aku. Iya, Nah, iya. jadi tapi disitulah bakat-bakat kita jadi tereksplor Iya, benar. gitu ya. Saya pegang program acara pesta barengan Mas Kus Hendratmo. Kayak variety show, acaranya nyanyi kayak Aneka Rianya TVRI gitu. Nah terus setelah itu dari Indosiar selesai, terakhir kalau nggak salah seingat aku punya program di Metro TV namanya Gria Inspirasi. Jadi membahas tentang arsitektur rumah-rumah. Itu aku sering pergi tuh seneng banget ketemu arsitek-arsitek kondang, belajar tentang arsitektur, tinggal di hotel-hotel bagus, diundang di sana sini gitu kan. Oh, Gria Asri pasti lanjut. Sebelumnya Gria rumah, Inspirasi. Sebelumnya Rumah Idaman kan. Oh iya betul. Sebelumnya aku Rumah Iya, Idaman. Ya jadi hostnya. Kayak Iya, hostnya. betul. Setelah Rumah Idaman selesai, muncullah si Gria Gria Inspirasi. Inspirasi. Nah itu terakhir tuh aku mulai di situ. Nah, Lalu dapet tawaran lah dari Multivision Plus. Jadi terima kasih buat MTV. Multivision, MTV yang kemarin baru merayakan 50 tahun. Waktu berkarya. itu yang jadi untuk talentnya adalah Mbak Dewi, casting directornya adalah Dewi Razif. Iya. Dewi tuh yang rajin teleponin. Iya. Yuk ayo dong sinetron lagi naik tuh. Nah tapi aku nggak pede waktu itu. Belum pede untuk Aku nggak ikut pede terjun untuk di acting, sinetron. terjun ke dunia acting. Baru ketiga kali tawaran, kok bolak-balik ditawarin ya gitu. Pasti sebenarnya Ada ada potensi, sesuatu, ada ya, potensi ya. yang mereka lihat yang aku nggak Yang tahu. kamu nggak tahu. Betul. Oke. Akhirnya aku bilang, kok sombong banget ya, udah ini tawarin 3 kali, aku coba deh. Akhirnya main deh. Pertama kali acting gimana tuh sis? Ada kesulitan nggak? Ada, aku pikir kan udah biasa di kamera waktu siaran. Bisa ini gitu kan. Begitu syuting ternyata Ini. ada blocking, ada gerak, ada ekspresi, hafalan. nggak boleh terlalu lebar karena kan kamera hanya segini gitu kan. Hafalin dialog. Ini waduh belajar lagi nih. Tapi sempat ini nggak sempat Pasti, grogi? ya. pasti. Tapi nggak Sempet lama take itu banyak Mas, nggak lama. sis? Aku pertama-tama nyoba take banyak. Itu sih biasa. Justru take banyak itu melatih kita kan ya untuk bisa menemukan apa yang dimau oleh sutradara dan yang enak buat kita kan akhirnya. Itu sih pengalamannya. Waktu itu langsung main yang jadi anakku Primus Yustisio sama Paramita Rusadi, judulnya Permataku. Sebelumnya udah punya pengalaman jadi main cuman 1-2 scene di Indosiar. Waktu itu yang ada judulnya namanya Tirai Sutra, lagi naik daun banget, Inneke Koesherawati dan Devi Permatasari. Waktu itu yang ini. Jadi pengalaman di Indosiar jadi bekal juga untuk masuk ke dunia sinetron. Akhirnya sampai sekarang ya Sampai sekarang. tetap di sinetron. Stripping. Lebih enakan mana sis? Stripping sinetron atau kayak Film. jadi MC atau film atau apa? Oke. Film pernah? Film sering. Sering. Ini Film apa? sebentar lagi filmku ada yang tayang. Jin Kodam tanggal Oh, iya, 25 tahu, ini. tahu. Iya, tanggal 25 ini itu. Jadi kalau aku lagi nggak stripping, aku main film atau main teater. Jadi mediumnya atau web series. Jadi gitu. Nah, kalau lagi cari duit, balik ke stripping. Menurut kamu, sekarang kamu kan suka main teater juga nih. Iya. Ada perbedaan yang signifikan banget nggak antara dunia acting atau film sama teater? Ada. Apa? Ada. Apa? Satu, kalau teater olah vokal tuh jadi sangat penting. Olah vokal. Olah vokal jadi sangat penting karena memang artikulasi karena tempatnya itu kan besar. Tempatnya bisa juga teater kecil, bisa juga teater besar. Terus area panggungnya itu juga bisa besar. Sehingga gerakan-gerakan gestur kita tuh harus terlihat. Kalau di kamera kan cuman sebatas kotak kamera itu ya. Tajam banget kelihatan ekspresi apa semua. Tapi kalau di teater kan jauh, orang juga nggak bisa lihat ekspresi muka kita. Jadi kalau menurut aku dalam pengalamanku tuh gestur
gerak itu menjadi iya. sangat penting, menjadi juga ikut berekspresi, nggak cuman ekspresi wajah aja Kemarin dan aku- suara. Ya. Kemarin aku juga belajar itu tuh, kan ada acting coachnya tuh pas mau syuting kan. Iya. Itu tuh katanya ya jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil juga karena kamera gitu. Betul, Cocok ya? betul, itu Nggak betul boleh, banget. nggak boleh gini. Kalau kita kan cowokan kayaknya nggak bisa deh di depan kamera. Tapi yuk sekarang aku pengen tahu nih. Aku kenal kamu waktu mudanya dulu kan. Emang gaya bicara kamu udah seperti itu? Apakah emang dari kecil? Iya. Atau kamu berlatih? Apa terbentuk? Apa terbentuk atau gimana? Yang jelas kalau aku latihan khusus enggak Bi. Oh. Dulu kan zamannya kita nggak ada tuh kelas olah vokal gitu Iya, gitu iya, nggak iya, ada iya, Bi. iya. Jadi kayaknya terbentuk waktu aku jadi penyiar. Sepertinya ya. Secara nggak langsung kan director apakah itu mengarahkan. Aha. Jadi mau karena setiap hari itu syuting, lama-lama kan suara ini dipakai terus kan, Iya, Bi, iya, dipakai, iya. dipakai. Kayaknya kebentuknya di situ deh, Bi. Kayaknya ya, kayaknya ya. Dan sekarang di dunia acting itu jadi sangat membantu. Materi vokalnya dia kan ini banget ya, bulat banget Iya, gitu iya. ya. Cocok untuk news anchor, radio. Heeh. Gitu. Radio pernah nggak ditawarin? Kayaknya Ayu kalau mau ngomongnya kayak gue gini nggak pantas ya, Say. Kalau marahin anak juga kayak kamu jangan seperti Kamu itu. jangan seperti itu. kan. Tapi radio pernah ditawarin juga nggak juga? nggak Radio tuh nggak sempet dulu kan ngetop banget ya radio ya. Apa namanya? Nggak sempet masuk ke radio sama sekali. Justru lucunya anakku sekarang jadi penyiar radio. sih? Oh, I see, Anakku I yang see. nomor Oh, satu justru yang nomor dan satu. nomor satu Siapa dan sih namanya? Perempuan laki. laki Narendra Pawaka atau Suaranya Eda. kayak iya ya. Suaranya apa gaya Iya, bicaranya kayak iya gitu ya. Mungkin ya, Di mungkin. radio apa tuh? Prambors. Tapi Prambors tuh nggak harus seperti itu. Enggak. Karena Dia- Prambors mah bisa cuawan Bisa aja kayak cocokan. kita. Tapi materi vokalnya mungkin iya. Jadi dia di Prambors sekarang megang khusus night shift. Iya. Panggilannya apa Raka? Eda. Eda. Panggilannya Eda. Oh, Jam oke. 20, jam 8 sampai jam 24 malam itu pasti Eda, Senin Iya, sampai aku Jumat. sering dengerin. Sering dengerin ya. Kalau pulang malam. Pulang malam benar. Terus nyanyi. Kalau yang Gitu. kedua apa ini? Yang kedua dia sekarang kerja, tetapi dia juga punya grup band. Jadi anakku nih semuanya sebenarnya aslinya mencintai dunia musik. Lucu. Nyanyi Jadi banget ya. nyanyi. Jadi mereka ngarang lagu, bikin lagu. Yang pertama bandnya Dead Bachelors, yang kedua Ringo Five. Ini bakal keluar albumnya. Mereka udah, anakku nih yang udah 8 tahun dengan bandnya. Anakku yang Dead Bachelors ini juga dulu pernah gabung juga sama Kevin Aprilio, tapi kemudian sekarang dia sendiri. Dia sendiri Iya. sekarang. Oh berarti anak-anak juga ada yang mengikuti jejak. Iya. Yeay, gitu ya, Iya, betul, entertainment ya, betul. Say. Darah seni mengalir. Ya. Terus yuk menurut Ye, Iya. kita kan sama-sama nih ya merintis karir. Iya. Perbedaan antara dunia entertain antara dulu sama sekarang menurut Ye seperti apa? Gini, kalau dulu ya Bi, aku nggak tahu mungkin Debbie ngerasa berprosesnya tuh berasa Lama. banget, Ya. berasa, dan kita nggak punya sosial media Bi. Iya, teknologi Kita nggak punya belum teknologi secanggih sama ya. sekali gitu. Kalau sekarang kan sangat terbantu dengan Ya. adanya sosial media. Jadi Ya. pencitraan apapun kita bisa bikin Ya. dan bisa palsu juga Bi. Iya, iya. Nah, kalau dulu karena berproses, jadi komitmen profesionalisme itu berasa banget. Jadi kalau lo nggak punya komitmen, nggak punya skill, nggak profesional, selesai. Out lah ya. Komitmen dari tuh itu. artinya menyediakan waktunya, disiplinnya, disiplinnya, integritas kerjanya, fokusnya, fokus, integritas kerjanya, betul, tanggung jawabnya bisa dipegang, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Seperti itu, dan mencintai pekerjaan itu menjadi sangat penting, gitu. Nah, kita kan dulu zamannya kita jadi model tuh kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, kita harus menyediakan waktu nggak cuman di on stage aja, latihan blocking, ngepas baju aja bisa bolak-balik. Kita ke tempat desainer tuh, datang ke rumahnya desainer yang rumahnya bisa di mana, kita datang. Kalau sekarang kan enggak, semua udah disiapin di Iya, tempat, iya, iya, di tempat. ngepas apa, kita dulu lebih Udah dimudahkan. dimudahkan. Lah. Kita dulu lebih zaman lebih dulu iya. jadi zaman dulu tuh mungkin lebih time consuming gitu kan ya, Betul. lebih kayak
banyak Betul. prosesnya gitu ya. Bener, time banyak consuming-nya. jalannya gitu, jalannya Bener. panjang. Betul, betul banget. Dan kita dituntut untuk bisa make up sendiri. Nggak ada makeup artist dulu. Belum Enggak kayak seheboh sekarang. sekarang. Dulu model tuh harus mampu make up dan rambut Itu sendiri. syarat utama. Itu syarat utama. Ya biar Rambut pun juga. rambut juga. Jadi kita dulu tuh udah kalau dibilangin rambutnya cepol, kita udah ngerti cepol. Cepol tuh artinya dipelontosin ke belakang, sininya dikonde. Betul. Itu cepol. Atau ponytail, ya. Ponytail. Ponytail tuh gini. Diikat atau dilepas cantik gitu. Nah, Make up natural cantik, make up dramatis. kecuali Betul. show besar yang ada Iya. sponsor, yang ada itu baru biasanya disediain hairdo dan makeup. Ya. Dulu nama-nama yang terkenal dan sampai sekarang masih terkenal, Hengki Tandayu, Peter Sairang, ya. Itu yang sering sponsorin Rudy kita. Hadisuwarno. Rudy Hadisuwarno, Puspita Marta, Puspita Marta. ya, Sari Itu Ayu, nama-nama besar yang dulu Ya. sering. Mereka punya tim. ya. Gitu, punya tim yang sekaligus Pragawatinya ada berapa misalnya nih, Pragawatinya 20, penarinya 10, Iya. timnya langsung berat 30 orang atau Betul. 20 orang kita bikin Baru. Tapi basicnya kita harus bisa, harus bisa sendiri. Apalagi kalau show ke luar negeri, iya, kita kan kadang-kadang nyetrika baju sendiri loh. ember Bener nggak Bi? Ember. Baju yang kita mau pakai, kita tuh nyetrika sendiri. Coba bayangin, beda kan sama dunia sekarang. Iya. Jadi kita sekarang tuh nggak semua- ada tuh manja-manjaan, nggak ada. semua tuh sekarang bener-bener enak deh, lo tinggal datang bawa badan, oke semua udah disiapkan. Kalau dulu enggak, dulu kita bener-bener Sepatu model sendiri. sepatu, kalau dibilangin sepatunya bawa apa aja, base hitam putih, Ya. ada tambahan gold. Mm-mm. Jadi kita udah punya satu tas tuh isinya 4 sepatu. Iya, minimal. Iya, Dengan minimal. tinggi 9 cm. Plus merah. Pers merah, iya. Oh, oke. Charles Jordan. Zaman dulu andalan Pragawati semuanya hitam putih Charles Jordan. Bi, percaya nggak sepatu-sepatu itu masih ada loh di rumahku? Masa sih? Iya, coba tadi aku bawa ya. Masa Masih sih? ada. Masih. Aku mau Kamu buang tuh bikin saya. videonya dong, kan kita masukin di situ. Oh iya iya iya. Kamu nanti di rumah Iya, bikin, videonya. kirim Iya, aku ya. iya benar. Udah benar. usah apa belum? Apa masih bisa dipakai? Masih rapi. Kita dulu emang diajar apik ya, Bi. Wow. Jadi Gitu. dulu tuh kalau bawa sepatu-sepatu kita tuh benar-benar dimasukin ke dalam stocking yang udah digunting ya, sepatunya Iya, biar sepatu. catnya nggak lengket atau kulitnya nggak lengket-lengket, masukin di dalamnya selipin kertas, taruhin di stocking, masukin lagi ke sarung sepatu, baru bawa. Dan yang menarik tuh kita kalau dateng gitu ya, callingan dateng, kita semua make up, jadi punya kaca masing-masing. Debbie make up di situ, aku make up di sini. Terus kalau kurang, ini kurang dibenerin sama Iya. temennya Udah oke gitu. belum saya, udah oke belum, kayaknya kurang nih. Iya. Kacanya jadi banyak, Pragawati ada 10, kacanya 10. Jadi Bener. kita dibilangin misalnya show-nya jam 8 malam. Iya. Jam 5 datang ya, Iya. makeup, hairdo, baru show. Jadi kita jam 5 udah tahu, Iya, jam udah tahu. 5 datang jepret, kaca, make up. Jadi prosesnya tuh berasa banget, Man. Jadi Gitu ya. sehingga kita sangat menghargai, dan itu kayaknya yang bikin kita long lasting. Maksudnya gini, aku dulu berpikir, Bi, ketika umur 50 selesailah sudah duniaku di entertainment, ya kan? Ada golden time-nya. Ternyata enggak loh. Aku kasih tahu ya buat Elman ya yang masih muda. Ini sekarang kita sudah 60, mau 60, udah 60 lebih, Debbie mungkin udah 60 lebih. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, kita tetap bisa eksis. Tawaran nggak belum berhenti. 60 ya kan 6 tahun sih. Coba dulu. Masih anak-anak ya? Masih anak-anak aku kan masih lucu. Lucu banget. Aku bisa ngakak-ngakak kalau ketemu Debbie. Terus udah kan. Jadi apa namanya tadi? Jadi ternyata nggak berhenti. Iya. Oh, ternyata Perannya dunia beda ini. ya, saya. Cuma Iya. peran aja yang remaja, beda. peran ibu, peran oma. Tante oma, sekarang udah jadi oma, udah jadi eyang. Oke. Jadi apa yang ngebuat untuk biar bisa selalu eksis di dunia entertainment ya, di kerjaan entertainment itu apa? Mungkin khusus anak-anak sekarang kali. Gimana menurut Ayu? kalau- Profesionalisme. Udah nggak ada ya, itu kayaknya yang Profesionalisme itu kan pasti banyak subnya gitu, kayak apa aja itu
kira-kira apa aja sih? Kalau menurut aku ya profesionalisme itu nggak cuman soal disiplin, terus mempunyai keahlian, itu juga bagian dari profesionalisme. Keahlian apapun, apalagi di dunia acting ya, dia jago punya olahraga ini. Kayak sekarang kayak banyak karate, pemain silat yang emang bisa jadi pemain karena dia punya skill yang nggak dipunyain orang lain. Terus kemudian jadi dia prof di bidangnya itu. Lalu dia juga punya keunikan, punya ciri khas. Kalau tadi Debbie Elman bilang suara, mungkin suaraku ini menjadi salah satu ciri khas yang cuman Ayudhya Pasha punya. Itu juga itu model yang Tuhan kasih dan itu harus kita pelihara. Bukannya terus artinya kita tidur malam, terus sembarangan minum es segala macam sampai pada waktu syuting terus suara kita jadi habis, serak segala macam. Apalagi kalau di teater itu harus kita jaga, harus kita maintain supaya sampai tua nanti kita tuh tetap sehat, tetap berstamina. Dan profesional itu juga tahu bagaimana kita menjaga diri kita. Karena di dalam syuting stripping seperti ini kita nggak boleh bolos, Bi. Ini aku bukan sebuah kesombongan, tapi memang kita nggak boleh sakit, nggak boleh apa. Kalau sakit pun ditungguin. Boleh lo tidur 2 jam. Pusingnya hilang, syuting lagi, ditungguin. Bahkan pernah kejadian di rumah sakit pun di syuting, kelihatannya nggak manusiawi. Tetapi itu adalah tuntutan. Kenapa? Karena produser kalau sampai tidak bisa menayangkan itu juga kena penalti oleh TV station itu. Jadi kita benar-benar harus menjaga diri kita secara stamina, tidak hanya fisik, yang penting juga adalah emosi. Kenapa? Mental. Kenapa? Karena kita bekerja dengan 135 orang. Bekerja dengan 135 orang dengan sifatnya masing-masing, itu dibutuhkan kepiawaian membawa diri. Denger yang tuh yang baru-baru. Kadang-kadang kan ada yang maksudnya yang baru terus baru kenapa? Aduh, gue gak suka dia main kayak gini gitu. Betul. Pernah nggak menemui yang seperti itu, Jo? Macem-macem, macem-macem. Ada yang udah tingkat dewa, ngerasa diva kan. Jadi kalau mereka punya ruangan sendiri sebagai pemeran utama, aku nggak masalah karena aku tahu bahwa seorang pemeran utama itu scene-nya banyak dan dia butuh fokus, dia butuh ini, nggak perlu ada gangguan, dia punya ruangan sendiri, dia mau punya make up artist sendiri, itu buat aku nggak masalah. Itu justru ngebantu dia untuk dia tampil sebaik-baiknya sebagai pemeran utama. Ya untungnya pas kemarin aku syuting nggak ada yang pisah-pisah loh, kita satu ruangan. Tapi enak ya, berasa enak, jadinya begitu kayak ya. bisa diskusi. Betul. Dan mereka juga nggak boleh lupa bahwa supporting talent atau supporting artist itu penting, perannya besar. Kalau dia dapat supporting aktris atau aktor yang sebanding, kan dia makin bersinar, makin naik adegan itu. Jadi nggak bisa gue jago sendiri, gue hebat sendiri. Kalau lawan main kita nggak bisa main, kita juga miss lah. Kayak misalnya gini, Bi, kejadian kita main nih ya, Bi, ya, dalam stripping. Kan sekarang kalau yang hafalannya nggak cepet, mainnya nggak bisa, itu kan cepet banget dicoret ya, dicoret segala macam. Nah, pernah kejadian kita masuk seorang pemain lama gitu ya, dalam satu peran itu, dan dia bukan pemain drama, sehingga hafalan dia tuh agak bolot. Jadi kalau take tuh bisa sampai 3 jam. Nah, dalam stripping itu kan time consume-nya tinggi. Kita 3 jam tuh bisa selesaiin berapa scene gitu. Nah, tetapi kemudian aku harus cari akal nih, Bi. Gimana nih supaya sama orang ini time consume-nya nggak tinggi. Mau nggak mau kita harus berbesar hati. Kita ingetin, nanti scene kita yang ini ya. Aku lagi take ini, tolong dibaca. Nanti kita latihan ya. Jadi kayak kita mau bikin film atau apa kan ada latihan. Kita latihan. Jadi pada saat isoma maghrib semua sibuk makan, aku makan sambil duduk sama lawan main ngafalin dia. Dan dia jujur, aku cuman kuat di 1,5 halaman. Gak apa-apa, kita sampai 1,5 halaman. Tapi halaman kedua, ketiga dibaca juga. Sehingga pada waktu take 1,5 halaman lancar, break dulu, dia lihat lagi halaman 2, ketiga dan selanjutnya, lanjut lagi. Aku bilang sama sutradara, gak sampai 3 jam kan? Karena kita tahu caranya, gimana approach orang per orang.
Skill itu penting banget. Mungkin sis Ayu bisa kayak gitu karena pengen jadi guru dulu ya, jadi ke bawah gitu, bawaannya ngajarin orang aja. Iya bener. Bawainnya nurturing. Iya, nurturing. Dan aku emang jadi guru beneran kan. Gitu. Oh iya. Di Mande. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu, tapi aku sampai sekarang masih mengajar. Aku dipercaya oleh lembaga-lembaga baik di pemerintah dan sebagainya untuk mengisi, misalnya ada sekolah kepemimpinan A atau sekolah kepemimpinan B, nanti aku ngisi tuh di situ, entah tentang business ethics atau ethics bekerja atau tentang penampilan, karena kita pernah di dunia modeling. Public speaking gitu pernah nggak? Public speaking iya. Wow. Jadi tapi aku biasanya sharingnya berdasarkan pengalaman. Jadi tips-tips yang aku berikan juga berdasarkan experience ya. Oke. Cocok ya berarti ya. Jadi ya masih berlanjut terus lah ya. Sekarang menjalani terus ya masih proses. Di dunia entertain. Iya, betul. Ya mengalir lah mengalir, ya. aku mengalir aja. Jadi nggak yang muluk-muluk. Aduh, namaku harus segini, followersku harus segini. Enggak. Tapi aku betul-betul menikmatinya. Enjoying the process karena aku enjoying. Jadi nanti aku juga nggak menerapkan aku segini ya gitu. Enggak. Nanti biasanya orang itu yang akan menilai dari komitmen dan profesionalisme kita. Jadi kalau toh dealing tuh nggak susah-susah gitu, karena mereka tahu bekerja sama dengan A, B itu menyenangkan. Oke. Jadi kalau aku buat yang muda-muda nih Bi, kalau misalnya sekarang kamu tuh lagi dipercaya memerankan suatu peran, kamu menjadi pemeran utama, atau kamu lagi sangat disukai oleh followers kamu dan sebagainya. Ini momen ini nih lagi hits ya, dipakai sebaik-baiknya karena dunia tuh berputar loh. Dan pesaing-pesaing yang kayak angkatannya Elman itu cepet banget ininya. Ya Bi, kalau kita bukannya sombong, kita udah buktikan kita udah berapa puluh tahun di dunia ini, bener nggak Bi? Dan masih ada sampai sekarang. Ya itu yang kita syukurin. Sekarang dari dulu pengen jadi guru terus model apa segala macam, yang belum kesampaian apa tuh? Jadi apa? Mungkin jadi hostnya Delman. Kamu tinggal menjalani aja kali ya. Dia udah menjalani aja. Udah semuanya udah terpenuhi ya. Kayaknya dia dapat. Mungkin jadi host Delman belum. Iya kan? Gak bisa bahasa gaul. Sekarang udah jadi Delman. Bahasa gaul yang dia belum. Bener. Kalau bahasa gaul lagi adanya kita siapa tahu nanti aku dapat peran ya yang harus bahasa gaul. Lawannya Elman, lucu kali ya, jadi emak atau neneknya Elman. Diajarin baca komedi seru. Ayu dengan materi vokalnya yang seperti itu kan, apa sih? Jangkar kemande-mande. Iya nih, oma ngomongnya apa sih? Tinta boleh lebo ya Elman. Kan lucu ya gitu, lucu dengan banget. sasak yang tinggi. Dengan ngomongnya gitu. Terus dia jawabnya, apa sih oma? Kan juga mau sasak tinggi. Oke, Ayu, kalau gitu seneng banget ya. Benar. Kita nggak berasa nih, say, lambret banget. Pengen lebih panjaitan Laguna. Iya, lebih panjang lagi. Iya. Ya udah, Ayu pokoknya sukses terus. Terima kasih. Sama apapun yang sedang dilakukan. Sehat selalu ya, Ayu. Sama-sama. Sukses juga strippingnya yang thank udah you. mau menyelinap ke kita. Sorry ya. Ini menyelinap dari Touch with Cinta. Ya kita culik dulu lah. Iya. Apa-apa lah. Oke, terima kasih juga untuk Labodega. Yes, dan pastinya jangan lupa di subscribe Delman, jangan lupa di Kompas, Di komen. yes, jangan lupa di like, Di like. dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar selalu terupdate bersama. Aku harus ngomongnya, jangan lupa dihidupkan notificationsnya biar Anda selalu terupdate bersama kita semua. Dan Sampai jumpa di lain kesempatan. benar sekali. Bye-bye. Aku Debbie Sartian. Aku Ayu Dia Pasha. Dia bisa Hertian. Aku dia bisa Hertian. Makin gak jelas. Debbie Dan Elman bergol.